Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema mereka yang dekat denganmu ingin menjatuhkanmu. Siapakah dia? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin tidak pernah benar-benar menyadarinya, dan mungkin kamu tidak akan pernah benar-benar tahu, tapi ada seseorang yang sudah lama berada di dekatmu, berdiri sangat dekat denganmu, dalam setiap langkah hidup yang kamu jalani. Seseorang yang selalu ada saat kamu membutuhkan dukungan, yang selalu tersenyum ketika kamu tersenyum, yang selalu tertawa ketika kamu tertawa, yang seolah-olah berbagi kebahagiaan yang kamu rasakan setiap saat. Seseorang yang seakan mengerti betul bagaimana cara berbaur denganmu, merasakan apa yang kamu rasakan, menjadi bagian dari hidupmu yang sangat berarti. Orang ini bisa begitu mudah menyelami setiap pikiranmu, memahami isi hatimu, bahkan ikut merasakan kesedihan atau kebahagiaan yang kamu alami. Mereka bisa jadi orang yang menemanimu dalam perjalananmu, baik dalam perjalanan panjang maupun singkat, memberikan dukungan dalam bentuk kata-kata yang menenangkan, membiarkan dirimu menjadi dirimu tanpa harus merasa malu atau terhakimi. Ia bisa mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kali kamu berbicara tentang impian-impian besarmu, tentang rencana-rencana masa depan yang penuh harapan. Ia tampak begitu percaya padamu, dan kamu pun merasa begitu nyaman berada di dekatnya. Rasanya tak ada yang lebih baik daripada memiliki seseorang yang selalu ada untukmu, yang bisa diandalkan kapan saja, dalam keadaan apapun. Namun, meskipun kamu merasa begitu dekat dengannya, kamu mungkin tidak pernah benar-benar melihat sisi lain darinya. Sisi yang tersembunyi di balik senyum dan perhatian yang ia tunjukkan. Sisi yang sama sekali berbeda dengan apa yang ia tunjukkan di depanmu. Sisi yang penuh dengan perasaan-perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan. Sisi yang mungkin akan sangat mengejutkanmu jika kamu mengetahuinya. Seseorang yang selama ini ada di sisimu, sangat dekat denganmu, mungkin justru merupakan seseorang yang memiliki niat tersembunyi yang telah menyimpan perasaan yang sama sekali berbeda dengan apa yang ia tunjukkan di luar. Kamu mungkin tak pernah menyadari bahwa di balik sikap baik dan perhatian yang dia tunjukkan, ada sebuah perasaan yang terus berkembang di dalam dirinya. Perasaan yang jauh dari apa yang selama ini kamu percayai. Sesuatu yang tumbuh begitu perlahan, dengan hati-hati, dan sangat cerdik disembunyikan dalam diri orang ini. Sesuatu yang bisa jadi jauh lebih dalam daripada yang kamu bayangkan. Mungkin selama ini kamu melihatnya sebagai teman yang baik, sahabat yang selalu ada, atau bahkan sebagai seseorang yang benar-benar bisa kamu percayai. Tapi sebenarnya dalam hati orang ini tersembunyi perasaan-perasaan yang jauh lebih gelap daripada yang bisa kamu bayangkan. Perasaan iri, cemburu, dan mungkin juga rasa benci yang tak terucapkan. Perasaan-perasaan ini tidak muncul dengan cara yang kasar, tidak dengan amarah yang terbuka. Justru, mereka muncul dalam bentuk yang lebih halus, yang sulit untuk kamu deteksi, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sangat peka terhadap tanda-tanda yang muncul di sekitar mereka. Seseorang ini yang selama ini tampak begitu mendukungmu, bisa jadi sedang memikirkan caranya untuk menjatuhkanmu secara diam-diam. Meski ia terus berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah teman sejati yang akan selalu mendampingimu. Bayangkan betapa sulitnya hal ini untuk kamu ketahui, bagaimana perasaan yang begitu tersembunyi ini bisa merasuk dalam diri seseorang yang sudah begitu dekat denganmu. Seseorang yang mungkin sudah kamu anggap sebagai bagian dari hidupmu yang tidak bisa dipisahkan. Perasaan ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah sebuah proses yang memakan waktu.
Proses yang dimulai dengan perasaan tidak puas terhadap apa yang orang ini lihat dalam hidupmu, dengan kesuksesanmu yang tampaknya begitu mudah datang, dengan keberhasilan yang kamu raih dengan cara yang mungkin tidak pernah dia capai. Ketika kamu berjalan maju, dia mulai merasa bahwa kamu melangkah lebih cepat daripada dirinya, bahwa dunia tampaknya memberi lebih banyak kesempatan kepadamu dibandingkan dirinya. Dan perasaan itu, rasa tidak puas, mulai berkembang menjadi sebuah perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan ingin mengalahkanmu, ingin menurunkanmu agar ia bisa merasa lebih baik, merasa lebih unggul, merasa lebih bernilai daripada dirimu. Kamu mungkin tidak pernah tahu bahwa orang ini sebenarnya sangat cerdas dalam memainkan perannya. Ia tahu bagaimana cara berbicara, tahu kata-kata yang bisa membuatmu merasa aman dan diterima, tahu bagaimana cara menjadi sosok yang selalu bisa kamu andalkan. Setiap kata yang diucapkannya tampak begitu penuh perhatian. Setiap langkah yang ia ambil terlihat begitu mendukung, dan segala tindakannya selalu tampak seperti sesuatu yang baik dan benar. Namun, di balik semua itu, ia sangat cerdik dalam menyembunyikan niat sebenarnya. Dia tahu betul bagaimana cara berpura-pura, bagaimana cara membuatmu merasa bahwa dia adalah teman terbaikmu, bahwa dia adalah sekutu yang akan selalu ada untukmu. Tapi, dalam hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa ia tidak ingin melihatmu lebih sukses darinya. Ia tidak ingin melihatmu terus berkembang, terus tumbuh, terus meraih semua yang kamu inginkan dalam hidup. Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan padamu, di balik perhatian yang ia berikan, ada rasa iri yang semakin besar, rasa iri yang semakin menggerogoti dirinya. Ia membandingkan setiap pencapaianmu dengan pencapaiannya sendiri, dan setiap kali ia melihat orang lain memujimu, ia merasakan kegelisahan yang begitu mendalam. Dia merasa bahwa kamu mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya, bahwa kamu lebih dihargai, lebih dicintai, lebih dihormati. Perasaan ini tumbuh menjadi sebuah perasaan kompetitif yang sangat kuat, perasaan yang ingin membuatmu merasa lebih kecil, lebih lemah, lebih tidak berharga dibanding dirinya. Ia ingin membuatmu merasa bahwa segala hal yang kamu capai sebenarnya tidak layak, bahwa kamu tidak seharusnya mendapat semua perhatian dan penghargaan itu. Dan ia sangat pandai dalam menutupi perasaan ini, sehingga kamu tidak pernah bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya ia rasakan. Selama ini, kamu mungkin merasa bahwa orang ini adalah sekutu terdekatmu, tetapi kenyataannya, ia mungkin sudah lama memikirkan cara untuk menurunkanmu, untuk membuatmu merasa tidak cukup baik, untuk membuatmu ragu dengan dirimu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin kamu mulai merasakan perubahan dalam cara dia memperlakukanmu. Beberapa ide yang dulu dihargai, tiba-tiba tidak lagi dianggap penting. Beberapa keputusan yang kamu buat, yang menurutmu sangat berarti, mulai dibatalkan atau dipertanyakan tanpa alasan yang jelas. Apresiasi yang semestinya datang padamu, tiba-tiba mengarah padanya. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda ingin mengambil alih. Ia ingin menjadi pemimpin, ia ingin berada di posisi yang lebih tinggi, lebih berkuasa, namun ia tidak berani melakukannya secara terbuka karena ia tahu hal itu bisa membuat orang lain kehilangan kepercayaan padanya. Jadi ia memilih cara yang lebih licik dan halus. Ia mulai merendahkanmu, menggoyahkan dasar kepercayaan yang telah kamu bangun, dan melangkah pelan-pelan menuju posisinya sendiri, dengan cara yang tak langsung. Orang ini bisa jadi seseorang yang sangat dekat denganmu, mungkin orang yang pernah kamu anggap sebagai sahabat terbaikmu, orang yang dulu bisa kamu percayai sepenuh hati. Tapi sekarang, kamu mulai melihat ada sisi lain darinya. Sisi yang begitu gelap, begitu berbeda dengan apa yang selama ini kamu percayai. Ia mulai merasa tersisih, merasa bahwa kamu lebih bersinar daripada yang seharusnya. Dan dari perasaan inilah,
tumbuh rasa iri yang semakin membesar. Perasaan iri ini bukan hanya karena dia merasa kalah, tetapi juga karena dia merasa bahwa kamu adalah hambatan baginya untuk maju, untuk meraih kesuksesan yang selama ini ia inginkan. Ia merasa bahwa dunia lebih berpihak padamu daripada padanya, dan itulah yang memotivasi dirinya untuk berusaha menjatuhkanmu, meski dengan cara yang lebih halus dan diam-diam. Ia tidak akan melawanmu secara terang-terangan. Sebaliknya, ia akan memanipulasi situasi, mengubah narasi, dan menanamkan keraguan dalam benak orang-orang di sekitarmu. Perlahan-lahan ia ingin membuatmu merasa bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu tidak pantas mendapatkan semua yang kamu miliki. Ia ingin kamu meragukan dirimu sendiri, ingin kamu merasa bahwa segala usaha dan perjuanganmu tidak berarti. Jika kamu terus membiarkannya, ia akan berhasil menjatuhkanmu. Tetapi jika kamu membuka mata dan menyadari apa yang sedang terjadi, jika kamu berhenti meragukan dirimu sendiri dan tetap percaya pada dirimu, maka kamu bisa menghentikan semua ini. Jangan biarkan seseorang yang hanya tahu bagaimana menyembunyikan niat buruknya di balik senyum palsu membuatmu merasa rendah. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bahwa kamu tidak pantas berdiri di tempat yang tinggi. Kamu terlalu kuat, terlalu berharga, dan terlalu cemerlang untuk dihentikan oleh seseorang yang hanya ingin melihatmu jatuh. Jagalah dirimu, jagalah hatimu. Dan ingatlah, hanya karena seseorang tampak seperti teman, tidak berarti mereka selalu memiliki niat baik. Kemungkinan besar, sosok ini memiliki zodiak dengan elemen udara atau tanah yang dominan, yang membentuk kepribadiannya yang penuh strategi dan perhitungan. Energi seperti Gemini bisa dengan mudah dikenali dalam dirinya, tercermin dari kemampuannya yang luar biasa dalam memutarbalikkan kata-kata, berbicara dengan penuh kelincahan dan manis, namun dengan cara yang halus menyelipkan keraguan dalam pikiranmu tanpa kamu sadari. Seringkali perkataannya terasa ringan dan penuh pesona, namun ada nuansa yang mengganggu, seolah ada pesan tersembunyi di balik setiap kalimat yang dia ucapkan. Keahlian dalam memanipulasi kata-kata ini adalah ciri khas dari seorang Gemini yang mampu membuat orang merasa bingung dan tak tahu harus percaya kepada siapa. Meski demikian, ada kemungkinan juga bahwa sosok ini adalah seorang Virgo yang cenderung terlalu kritis dan analitis dalam melihat segala hal di sekitarnya, termasuk dirimu. Dia sering tampak memberikan bantuan dan perhatian, tetapi sejatinya ia sedang mengamati dan mengukur setiap kelemahan yang kamu tunjukkan, mencari celah yang bisa digunakan di kemudian hari untuk menjatuhkanmu tanpa terlihat seperti musuh yang jelas. Selain itu, bisa saja energi yang dimilikinya lebih menyerupai Scorpio, dengan sifat yang lebih diam dan tertutup. Scorpio dikenal sebagai sosok yang sangat strategis dan cerdik dalam menyembunyikan niat asli mereka. Dia tampak tenang dan tidak banyak bicara, namun sebenarnya dia sedang memendam emosi dan rancangan untuk menjatuhkanmu secara perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan yang mematikan. Tidak seperti Gemini yang suka bermain kata-kata, Scorpio lebih memilih untuk bekerja di balik layar, memanipulasi situasi dan orang-orang di sekitarnya tanpa menampakkan siapa dia sebenarnya. Di sisi lain, energi Capricorn mungkin juga sangat kental dalam dirinya. Capricorn, dengan ambisinya yang sangat besar untuk selalu berada di puncak dan meraih kesuksesan, dapat melihatmu sebagai ancaman terhadap tujuan yang ingin dicapainya. Dalam hal ini, dia akan memilih untuk menjatuhkanmu dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis, mengatur langkah-langkah kecil yang akan mengikis kekuatan dan posisi kamu tanpa kamu sadari. Mungkin dia terlihat seperti sosok yang rasional dan tidak terpengaruh emosi, namun di dalam dirinya ada keinginan kuat untuk menjadi yang terbaik dan mengalahkan siapapun yang dianggap menghalangi jalannya. Selain itu,
tidak bisa diabaikan kemungkinan bahwa energi Libra juga bermain dalam dirinya. Libra yang dikenal dengan kemampuannya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan, mungkin menyembunyikan niat sebenarnya di balik wajah yang selalu penuh senyum dan sikap ramah. Namun di balik penampilannya yang selalu menenangkan, Libra sedang bekerja untuk membentuk opini publik di sekitarmu, memanipulasi persepsi orang lain tentang dirimu secara perlahan, hingga akhirnya kamu akan merasa seolah-olah semua orang mulai meragukan reputasimu. Libra tidak akan langsung menyerang, namun dia akan menggoyahkan kepercayaan orang terhadapmu sedikit demi sedikit, menciptakan keraguan di antara teman-temanmu, dan menjauhkan mereka darimu tanpa terlihat seperti pihak yang bersalah. Bahkan, ada kemungkinan bahwa ada sedikit sentuhan energi Leo dalam diri sosok ini. Leo, dengan sifatnya yang haus akan pengakuan dan perhatian, bisa merasa sangat terancam apabila ada orang lain yang mencuri sorotan yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam hal ini, jika dia merasa bahwa kamu telah mengambil perhatian yang seharusnya menjadi haknya, dorongan untuk menjatuhkanmu demi mendapatkan kembali validasi dan pengakuan tersebut akan muncul dengan sendirinya. Leo tidak takut untuk menunjukkan kekuatannya, dan apabila dia merasa posisinya terancam, dia akan berusaha keras untuk membuatmu jatuh agar dia bisa kembali berada di pusat perhatian. Apapun bentuk dan zodiaknya, satu hal yang pasti, kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang memakai topeng, seseorang yang tidak memperlihatkan wajah aslinya secara terbuka. Sosok ini tahu bagaimana cara menyembunyikan niat buruknya dengan sangat rapi, sehingga kamu tidak akan mudah mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Dia mungkin berusaha membangun hubungan yang tampak tulus, tetapi sebenarnya setiap kata dan tindakannya dipenuhi dengan tujuan tersembunyi yang hanya akan terungkap ketika waktunya tepat. Untuk menghadapi orang seperti ini, kamu membutuhkan ketegasan dan keberanian untuk tetap berdiri tegak dalam menghadapi segala manipulasi yang mungkin datang. Intuisi yang tajam sangat diperlukan untuk melihat tanda-tanda ketidakberesan, dan penting juga untuk menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi dengan sosok seperti ini. Jangan takut untuk bersinar hanya karena ada seseorang yang tidak tahan melihat cahayamu. Kamu harus ingat bahwa setiap kali kamu bersinar, kamu akan menarik perhatian, dan bukan hanya orang-orang yang mendukungmu, tetapi juga mereka yang merasa terancam oleh keberhasilan dan cahaya yang kamu pancarkan. Justru dari situ, kamu bisa mengetahui siapa yang benar-benar berada di sisimu dengan tulus, dan siapa yang hanya ingin melihatmu jatuh agar mereka bisa menggantikannya di atas. Jadi, tetap teguh dan teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena orang yang benar-benar peduli padamu akan selalu ada untuk mendukungmu, sementara mereka yang berniat buruk akan akhirnya menunjukkan wajah asli mereka sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 666 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.